Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudara-saudara hamba Allah yang budiman, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ujian Allah kepada umat manusia. Di dalam kehidupan ini banyak masalah dan persoalan hidup yang harus kita lalui. Berbagai macam masalah dan rintangan yang kita hadapi. Ujian dan cobaan silih berganti. Kelaparan, pengangguran, kemiskinan, dan kekurangan buah-buahan. Kekurangan harta itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan uji umat manusia itu dari rasa lapar, rasa kekurangan harta, buah-buahan, musim kemarau datang, kekeringan, air susah, dan lain sebagainya. Lalu sejauh manakah kita mampu menghadapi masalah dan ujian cobaan itu yang diberikan Allah kepada kita? Banyak di antara kita kadang-kadang tidak sabar menghadapi musibah dan ujian ini. Apalagi kondisi bangsa kita saat ini lagi diuji. Ujian virus corona datang menyerang, sehingga ekonomi morat-marit, banyak karyawan-karyawan di PHK, susahnya mendapat lapangan kerja, sehingga menyebabkan terjadinya stres di antara kita. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, lalu bagaimana cara kita menghadapi musibah dan ujian ini yang diberikan Allah kepada kita? Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'. Hati kita selalu gundah gelisah menghadapi hidup ini. Seorang ayah gelisah bagaimana memberikan makan, menafkahi anaknya ketika ia sudah menganggur. Seorang ibu terus gelisah dan gundah gelisah menghadapi persoalan hidup. Anak mau sekolah, ekonomi morat-marit, mata pencarian susah, harga karet turun, harga kelapa sawit murah. Semuanya kita menjadi risau menghadapi hidup ini. Kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia, kalau kita menghadapi musibah ini dengan gundah gelisah, seolah-olah tidak percaya bahwa rezeki itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah yang menjadi problem kehidupan kita, saudara-saudara sekalian. Tidur tidak bisa, makan tak selera, kemana-mana gelisah. Yang membuat kita gelisah itu adalah faktor keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kurang yakin bahwa rezeki itu yang ngatur Allah. Sehingga apa? Sehingga kita memberikan harapan kepada orang lain, menyandarkan diri kita kepada orang lain,
menyandarkan diri kita kepada perusahaan yang memberi kita pekerjaan, menyandarkan diri kita kepada karet, menyandarkan diri kita pada kelapa sawit, sehingga ketika harga kelapa sawit murah kita risau, gelisah. Inilah saudara-saudara yang dirahmati Allah, faktor keimanan kita lah yang membuat kita selalu gelisah. Kalau kita yakin bahwa rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala, saya yakin dan percaya tidak ada orang yang gelisah, tidak ada rumah sakit jiwa yang dipenuhi orang-orang gila. Lalu apa solusinya menghadapi musibah dan ujian ini? Tentu tidak lain tidak bukan kita selalu mengingat Allah. Ala bizikrillah tutmainnal qulub. Hanya mengingat Allah lah hati ini akan tentram. Hanya mengingat Allah lah hati ini tenang. Hanya mengingat Allah lah hati ini bisa gembira. Mata ini bisa tidur dengan nyenyak. Kesehatan akan bertambah kalau kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita gundah dan gelisah, hati tidak tenang, tidur pun di seprembet tidak tenang, naik mobil mewah tidak tenang, tidur di rumah mewah juga tidak tenang, pergi rekreasi ke tempat wisata untuk menghilangkan suntuk juga tidak tenang, duduk di pinggir sungai tidak tenang. Mencari kebahagiaan itu sebenarnya bukan di tempat lain. Kebahagiaan yang sebenarnya yang membuat kita tenang adalah masjid, tempat bersujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara hamba Allah yang berbahagia, setiap masalah yang diberikan Allah kepada kita, hendaknya setiap masalah yang diberikan itu, setiap itu pula bertambah kedewasaan kita menghadapi masalah ini. Anak muda yang lagi mengerjakan skripsi umpamanya di kuliah, takut, gelisah, skripsi tidak selesai, tidak mendapat gelar sarjana. Kadang-kadang anak muda terjebak di dunia bebas, pacaran, putus cinta, gelisah. Padahal Islam tidak membenarkan pacaran. Seolah-olah tidak ada lagi jodoh yang lain. Padahal itu semua hanya godaan syaitan yang selalu membuat kita gelisah. Ya Allah, hari ini saya putus cinta, ya Allah. Tidak ada lagi laki-laki lain yang akan saya dapatkan. Tidak ada lagi wanita lain yang akan saya dapatkan. Gelisah, gundah gulana. Ini adalah mental-mental penyakit yang orang-orang yang hubbud dunia wa tansaul akhirah. Orang cinta dunia lupa akan akhirat. Sebenarnya jodoh, rezeki, maut itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Wahai para pemuda dan pemudi, jangan takut Anda tidak mendapat jodoh, bahwa urusan jodoh itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Anda ditinggalkan pacar, silakan saya tidak apa-apa, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang berat dalam hidup ini. Tidak ada yang berat. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, selama ini kita kaya, terus datang ujian dan cobaan, kita bangkrut, punya perusahaan, gelisah, stres, mengukur jalan sepanjang jalan. Banyak orang yang hari ini mengambil jalan pintas, bunuh diri. Karena apa? Karena imannya tipis. Dia belum yakin bahwa rezeki itu ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, anak-anak muda, para orang tua, apapun yang menjadi masalah kita, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kita tenangkan hati kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat, mengaji, baca Al-Qur'an. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatan lil mu'minin. Kami turunkan Al-Quran itu menjadi penawar, menjadi obat bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita yakin bahwa Al-Quran itu merupakan kitab Allah yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad, saya yakin apapun masalah yang kita hadapi terasa ringan. Tidak ada masalah yang berat bagi kita. Semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha terus bertawakal. Hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin apapun masalah hidup kita ini, apapun yang kita hadapi, cobaan apapun yang akan kita hadapi, ujian apapun yang akan kita hadapi akan merasa ringan, akan terasa ringan, akan terasa ringan apabila semuanya kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian tausiah singkat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi wal taufiq wal hidayah. Yakin usaha sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.